Terkadang, kebahagiaan datang dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Sebuah pertemuan kecil bisa mengguncang seluruh jalan hidup seseorang, membawa luka, harapan, dan cinta yang tulus. Kalau kalian suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Ya, cerita ini mungkin akan membuat kalian meneteskan air mata. Langit sore itu berwarna kelabu, seperti mencerminkan isi hatiku yang hampa. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang berguguran di sepanjang jalan kecil desa kami. Aku, Rania, berjalan tertunduk, tangan merapat ke dada, memeluk jaket tipis yang sudah bertahun-tahun menemani hari-hariku yang sepi. Jalanan licin, becek oleh hujan rintik-rintik yang tak kunjung reda. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menggantung di pundak. Sejak kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu, hidupku seperti berjalan tanpa arah. Rumah kecil yang dulu penuh canda kini menjadi saksi bisu kesendirianku. Tidak ada lagi tawa ayah di beranda. Tidak ada lagi suara ibu yang membangunkanku setiap pagi. Hanya sepi, sunyi yang menusuk hingga ke tulang. Saat aku melewati tikungan dekat jembatan kayu tua, jembatan yang selalu kupakai waktu kecil untuk bermain ke sungai, sesuatu menghentikan langkahku. Pandanganku tertarik pada sebuah keranjang anyaman yang diletakkan begitu saja di tengah rerumputan basah. Ada suara lirih, tangisan kecil, terdengar hampir tak nyata, seolah dibawa angin. Aku mendekat, dengan jantung berdegup kencang, setengah takut, setengah penasaran. Dan di sanalah aku melihatnya, sesosok bayi mungil, terbalut selimut tipis, wajahnya kemerahan karena udara dingin, tubuh kecilnya menggigil tak berdaya. Tangannya yang mungil menggapai-gapai udara, seolah meminta pertolongan. Aku membeku, mataku panas. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Ya Tuhan, siapa yang tega? Bisikku nyaris tanpa suara. Tangan gemetar saat perlahan mengangkat bayi itu ke dalam pelukanku. Tubuhnya terasa ringan, begitu ringan, namun berat sekali di hati. Hujan semakin deras. Aku berlari sekencang-kencangnya, mendekap bayi itu erat ke dada, melindunginya dari hujan dengan jaket lusuhku. Nafasku terengah-engah, sepatu jebolku terperosok berkali-kali ke dalam lumpur. Tapi aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanya satu, menyelamatkan makhluk kecil ini. Ayo nak, bertahanlah, jangan takut. Aku bergumam, seolah berusaha menenangkannya, juga menenangkan diriku sendiri. Bayi itu merengek lemah. Suaranya menembus kehampaan hatiku seperti sebilah pisau tajam. Rumahku hanya berjarak beberapa ratus meter dari jembatan. Sebuah bangunan kecil berlantai tanah dengan dinding kayu lapuk. Saat sampai, aku membuka pintu berderit itu dengan kaki, melangkah cepat masuk. Aku membaringkan bayi itu di atas satu-satunya kasur tipis di pojok ruangan, lalu buru-buru menghidupkan tungku tua. Kepulan asap memenuhi ruangan, menusuk mata, tapi aku tetap sibuk menghangatkan air dan merobek kain terbaik yang kupunya, selembar kain batik peninggalan ibu, untuk membedong bayi itu. Setelah beberapa saat, warnanya mulai kembali. Pipinya yang tadinya pucat kini memerah sedikit demi sedikit. Ia tertidur. Nafasnya berat tapi stabil. Aku menatap wajah kecil itu dalam diam. Ada sesuatu yang aneh dalam hatiku. Rasa hangat yang sudah lama tidak kurasakan. Mungkin inilah alasanku tetap bertahan di dunia yang kejam ini. Malam itu, aku duduk di tepi kasur, memandangi si kecil yang kini terlelap dalam balutan kain batikku. Sesekali ia mengerang kecil, membuatku refleks merapikan selimutnya. Hujan di luar jendela turun deras, mengguyur atap seng tua yang bocor di beberapa bagian, menciptakan irama alami yang biasanya membuatku merasa kesepian. Tapi malam ini berbeda. Ada kehidupan baru di dalam rumahku. Aku membelai pelan pipi mungil itu,
lalu tersenyum getir. Kamu butuh nama, bisikku. Tanganku meraba kalung kecil yang selalu kupakai. Hadiah terakhir dari ibu. Terukir satu kata di liontinnya. Langit. Namamu, Alia. Aku akhirnya berkata. Suaraku bergetar. Alia, berarti langit. Karena kamu datang dari langit, saat hidupku hampir runtuh. Air mata menetes tanpa kusadari. Aku merasa seperti menemukan kembali bagian diriku yang hilang. Seolah, bayi ini dikirimkan Tuhan untuk menambal lubang-lubang dalam jiwaku. Malam itu, dalam rumah sederhana penuh bocor dan bau kayu basah, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan merawatmu, Alia, dengan seluruh yang kupunya, dengan segenap hidupku. 4. Keesokan paginya, kabar tentang anak pungut yang kutemukan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Saat aku berjalan menuju warung membeli sebungkus beras murah, tatapan tajam menghujamku dari segala penjuru. Bisik-bisik terdengar, menusuk telinga seperti belati kecil. Itu dia si Rania, ngambil anak jalanan, entah anak siapa, kata seorang ibu-ibu sambil mengangkat alis tinggi. Kasihan. Sudah miskin malah nambah beban, sahut yang lain, tertawa kecil dengan suara menusuk. Aku menunduk, menggenggam tas kainku erat-erat, mencoba menahan air mata. Di dada, Alia tertidur dalam gendongan, tidak menyadari dunia kejam yang sedang menilainya. Di warung, Bu Inah, pemilik warung, menatapku dengan pandangan mencurigakan. Kamu yakin, Nia? Anak itu bisa bawa sial loh. Jangan-jangan kutukan. Katanya setengah berbisik tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Aku menggeleng cepat, menahan gejolak di hati. Anak ini tidak salah, Bu. Dia cuma butuh kasih sayang. Saat keluar dari warung, aku menarik napas panjang. Aku tahu hidup akan makin sulit. Tapi aku lebih tahu satu hal. Aku lebih baik menghadapi seluruh dunia daripada meninggalkan anak ini sendirian. 5. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan tanpa akhir. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, membersihkan halaman orang, mencuci pakaian tetangga, mengangkut sayuran di pasar demi beberapa lembar uang. Di sela semua itu, aku selalu menggendong Alia, atau menitipkannya sebentar pada Mbah Putri. Satu-satunya orang yang masih memperlakukan kami dengan sedikit belas kasih. Kadang malam-malam aku duduk di lantai, menatap tangan-tanganku yang kapalan, kotor oleh sabun cucian. Air mata mengalir diam-diam. Tubuh lelah, jiwa letih. Tapi begitu mendengar rengekan kecil Alia, melihat matanya yang polos penuh percaya, semua kelelahan itu seperti menemukan maknanya. Tenang sayang, besok kita makan enak ya. Bisikku sambil menggoyang-goyangkan tubuh kecil itu, menidurkannya dengan lagu Nina Bobo yang dulu sering dinyanyikan ibu untukku. Beberapa kali aku berpikir untuk menyerah. Tapi kemudian aku sadar, menyerah berarti mengkhianati janji yang kubuat malam itu. Alia, kamu adalah alasanku berjuang, kataku suatu malam, suara serak. Selama aku masih bisa berdiri, aku tidak akan membiarkan dunia ini menyakitimu. Hari-hari setelah Alia datang ke hidupku berubah menjadi perjuangan panjang yang seakan tidak ada ujungnya. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari menampakkan sinarnya, menyusuri jalan setapak berlumpur menuju pasar desa. Tangan kecilku menggenggam keranjang usang, mengumpulkan botol plastik bekas. Kadang mengangkat keranjang sayur tetangga hanya untuk mendapat upah recehan. Tak jarang aku membawa Alia dalam gendongan, membalut tubuhnya dengan kain panjang agar tetap hangat. Wajahnya yang polos, mata bening yang selalu mencari-cari wajahku, memberiku kekuatan yang bahkan aku sendiri tak tahu dari mana datangnya. Di sela-sela kesibukan itu, kadang orang-orang mencibir. Kasihan. Hidup susah malah bela-belain ngurus anak orang, ujar seorang ibu sambil melirik sinis.
Aku pura-pura tidak mendengar. Fokusku hanya pada langkah kakiku dan pada nyawa kecil dalam gendonganku. Saat sore tiba, tubuhku serasa rontok. Di dalam rumah kecil yang hanya diterangi lampu minyak, aku duduk di lantai tanah, memangku Alia sambil menyuapinya bubur encer dari beras sisa. Melihatnya makan dengan lahap membuat hatiku hangat. Makasih ya, nak, kamu sudah membuat hidupku berarti lagi. Bisikku lirih di antara isak yang kutahan dalam dada. Tapi hidup memang tidak pernah mudah untuk orang-orang sepertiku. Musibah datang saat aku paling tak berdaya. Suatu sore, tubuh Alia terasa panas membara saat ku gendong. Wajahnya pucat, napasnya berat. Panik menghantamku seperti gelombang besar. Aku tahu aku harus segera membawanya ke puskesmas. Tapi uang di sakuku bahkan tidak cukup untuk membeli obat warung. Dengan langkah tergesa, aku membungkus Alia dengan jaket kumalku dan berlari menembus hujan yang turun lagi. Jalan menuju puskesmas terasa panjang dan berat. Setiap langkah adalah doa. Setiap helaan napas adalah permohonan. Tolong Tuhan, jangan ambil dia dariku. Saat tiba di puskesmas, aku hampir jatuh karena kelelahan. Tapi harapan yang kubawa seketika runtuh saat petugas berseragam putih di meja pendaftaran menatapku dingin. Maaf, Bu. Tanpa KTP dan surat kelahiran, kami tidak bisa memberikan layanan gratis. Katanya datar, tanpa sedikit pun empati di suaranya. Aku berlutut di lantai dingin itu, memohon. Tolong, dia masih bayi, saya bayar semampu saya. Namun pintu hati mereka tetap tertutup. Dalam keputusasaan, aku membungkus Alia lagi dan keluar ke jalan. Dunia terasa gelap. Hujan semakin deras, seolah ikut menangisi nasib kami. Di tengah jalan, aku bertemu Pak Salim, tetua desa yang selama ini diam-diam memperhatikan perjuanganku. Melihat kondisiku, ia segera bertindak cepat, tanpa banyak tanya. Ayo, nak, ikut saya. Kita cari jalan lain, katanya sambil menuntunku masuk ke rumahnya. Malam itu di rumah Pak Salim, aku merasa untuk pertama kalinya ada tangan yang mau menggenggamku di saat aku hampir tenggelam. Pak Salim dan istrinya, Maktun, membantuku mengeringkan tubuh Alia, membuatkan ramuan herbal hangat, dan memberinya air kelapa muda. Perlahan, panas tubuh Alia turun. Aku duduk di pojok ruang tamu, memeluk lututku, menatap kosong ke arah lampu minyak yang berkerlip lemah. Tubuhku terasa ringan, atau mungkin terlalu lelah hingga nyaris mati rasa. Pak Salim menepuk pundakku. Rania, kamu anak yang kuat. Jangan pernah menyerah, nak. Katanya dengan suara serak. Mungkin anak ini adalah berkat yang Tuhan kirim untukmu. Dan kamu juga berkat untuk dia. Air mataku jatuh, deras seperti hujan di luar sana. Kata-kata itu menembus benteng pertahanan yang selama ini kubangun. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana kalau bukan karena bantuan Bapak. Suaraku bergetar, hampir tak keluar. Malam itu, aku tidur di lantai rumah Pak Salim, memeluk Alia erat-erat. Di tengah rasa sakit, lelah, dan takut, ada secercah kehangatan kecil yang menyalakan kembali semangatku. Aku berjanji, sekali lagi, aku tidak akan menyerah. Demi Alia, demi kami. Hari-hari berlalu, membawa luka sekaligus kekuatan baru. Alia tumbuh lebih kuat. Tawanya mulai kembali terdengar di rumah kecil kami. Kadang, saat sore menjelang, kami duduk di halaman belakang, menatap mentari yang perlahan tenggelam di balik perbukitan. Alia, dengan mata bulat beningnya, sering mengejar kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga liar. Bu, kupu-kupu itu kayak mimpi ya, terbang tinggi. Katanya suatu sore sambil tertawa renyah. Aku tersenyum, menahan haru yang mendesak di dada. Iya, sayang. Dan kamu juga akan terbang tinggi suatu hari nanti.
Jawabku sambil membelai rambut hitamnya yang halus. Setiap kata yang keluar dari mulut kecilnya adalah doa bagiku. Aku ingin Alia punya kehidupan yang lebih baik. Aku ingin melihat dia berlari bebas. Tidak seperti aku yang harus bertarung sejak kecil untuk bertahan hidup. Saat ia memeluk leherku dengan tawa riang, aku tahu semua luka, semua air mata, semua cemoohan sepadan. Selama kamu tersenyum, nak, dunia ini tidak akan pernah mengalahkanku. Tapi kebahagiaan kami tidak bertahan lama. Suatu malam, musibah datang lagi, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Aku lupa memadamkan tungku kayu setelah memasak bubur untuk Alia. Ketika aku terlelap, bara api menjalar ke kain dan kayu lapuk rumah kami. Aku terbangun karena bau asap. Mataku perih, paru-paruku sesak. Tanpa berpikir panjang, aku meraih Alia yang tidur di kasur kecil, membungkusnya dengan selimut, dan berlari keluar. Api mengejar dari belakang. Lidah-lidahnya melahap rumah kecil kami tanpa ampun. Kami berdiri di pinggir jalan, basah kuyup oleh hujan gerimis, menatap rumah yang kini tinggal rangka hitam berasap. Semua kenangan, semua perjuangan, semua benda berharga, habis begitu saja. Aku jatuh berlutut di jalanan, memeluk Alia yang menangis ketakutan. Maafkan Mama. Mama gagal melindungimu. Isaku, air mata bercampur dengan air hujan. Alia, dengan suara kecilnya yang gemetar, membalas sambil menyeka pipiku dengan tangan mungilnya. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita masih punya satu sama lain. Kalimat sederhana itu menghancurkan seluruh benteng kesedihanku. Anak sekecil itu masih bisa melihat cinta di tengah kehancuran. Dalam pelukannya, aku menemukan kembali kekuatan untuk berdiri, untuk terus berjalan, meski dunia seolah ingin menjatuhkan kami lagi dan lagi. Waktu terus bergulir, seolah tak pernah mau berhenti. Alia tumbuh menjadi anak kecil yang lincah, pintar, dan penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, ia akan membangunkanku dengan tawa kecilnya sambil menarik-narik ujung selimut. Bu, bangun. Mataharinya sudah ketawa tuh. Serunya ceria, membuatku tak pernah tega untuk bermalas-malasan. Aku mulai menyisihkan sebagian kecil gaji untuk menabung, berharap suatu hari bisa menyekolahkan Alia ke tempat yang layak. Setiap koin yang kutabung, setiap lembar uang receh yang kuselipkan ke dalam celengan plastik berbentuk ayam, adalah janji. Janji pada diriku sendiri, janji pada Alia, janji pada masa depan kami. Suatu sore, saat aku sibuk mencuci piring di warung, Alia menghampiriku dengan selembar brosur kusut di tangan kecilnya. Bu, ini ada sekolah baru. Katanya ada beasiswa buat anak-anak kayak Alia. Katanya dengan mata berbinar. Aku mengelus rambutnya, menatap brosur itu sambil menahan haru. Dalam benakku, ada ketakutan. Takut tidak mampu, takut gagal memenuhi mimpinya. Tapi di matanya, aku melihat harapan yang terlalu besar untuk diabaikan. Kita coba, sayang. Kita pasti bisa. Jawabku dengan suara mantap, walau hatiku bergetar hebat. Hari pendaftaran sekolah menjadi salah satu hari paling mendebarkan dalam hidupku. Dengan baju terbaik yang kupunya, kemeja lusuh yang sudah berkali-kali tambal, aku menggandeng tangan Alia memasuki gerbang sekolah itu. Anak-anak lain berdatangan bersama orang tua mereka. Sebagian besar mengenakan pakaian bagus, tas baru, sepatu mengilap. Aku merasa kecil, nyaris ingin mundur. Tapi genggaman tangan Alia di tanganku terasa begitu kuat. Bu, jangan takut ya, kita kan tim, bisiknya. Kalimat sederhana itu membangkitkan kembali keberanianku. Kami mengisi formulir seadanya, menyertakan semua berkas yang bisa kukumpulkan, walau banyak kekurangan. Ketika wawancara, seorang guru muda bertanya sambil tersenyum, "Kenapa kamu mau sekolah di sini, Alia?"
Dengan mata berbinar, Alia menjawab lantang. Karena aku mau belajar supaya bisa bahagiain Mama. Jawaban itu membuat ruangan seolah hening sejenak. Mataku panas menahan air mata. Guru itu pun tersenyum lembut, mencatat sesuatu di berkas kami. Saat keluar dari ruangan, aku memeluk Alia erat-erat. Kamu sudah membuat Mama bangga. Nak, apapun hasilnya nanti. Hari pengumuman tiba. Pagi itu, aku dan Alia berangkat ke sekolah dengan hati berdebar. Jalan menuju sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Sesekali aku mencuri pandang ke arah Alia, yang berjalan sambil menggenggam tanganku erat. Wajahnya polos, tanpa beban, seolah yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Saat kami tiba, selembar kertas besar tertempel di papan pengumuman. Aku membaca perlahan, mataku menelusuri deretan nama satu persatu sampai akhirnya, kutemukan Alia Putri. Tubuhku lunglai, tapi bukan karena lemas, melainkan karena lega. Bahagia yang meluap begitu hebat hingga kakiku gemetar. Kamu diterima, Alia, kamu diterima. Seruku sambil memeluknya erat. Alia melompat-lompat kecil sambil tertawa. Beneran, Bu? Kita beneran bisa sekolah? Aku mengangguk. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Ini awal baru. Sayang, ini jalan kita menuju impianmu. Hari itu, di tengah terik matahari dan hiruk-pikuk sekolah, aku merasa dunia kembali berpihak. Aku memandang ke langit, membisikkan doa dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih melihat kami. Memulai sekolah bukan hal mudah bagi Alia, maupun untukku. Setiap hari, aku harus bangun lebih pagi, menyiapkan bekal sederhana dari nasi goreng sisa, membenahi seragamnya yang hanya satu-satunya, dan mengantarnya berjalan kaki sejauh 5 kilometer ke sekolah. Seringkali, saat hujan turun deras, kami berdua basah kuyup di tengah jalan. Kadang sepatu Alia berlubang, kadang bekalnya tumpah. Tapi tidak sekalipun ku dengar Alia mengeluh. Mama capek. Pegangan tangan Alia aja, biar kuat. Katanya suatu pagi sambil menarik tanganku. Semangat Alia menular. Aku merasa bahwa semua pengorbanan, semua keringat, semua luka di telapak kaki kami, tidak sia-sia. Suatu hari, aku menerima undangan dari sekolah. Alia ternyata memenangkan lomba menggambar tingkat kecamatan. Dalam gambar karyanya, ada sosok seorang ibu dan anak kecil berdiri di depan rumah sederhana, rumah kami. Saat diumumkan namanya di depan banyak orang, Alia maju ke atas panggung, mencari-cari wajahku di antara kerumunan. Saat mata kami bertemu, ia tersenyum lebar dan mengangkat pialanya tinggi-tinggi. Aku berdiri di belakang, bertepuk tangan sambil membiarkan air mata bahagia mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa semua luka masa lalu akhirnya berbuah manis. Malam itu, setelah acara di sekolah, aku dan Alia duduk berdua di beranda rumah kecil kami. Bintang-bintang bertaburan di langit, seperti berlomba menyinari malam kami. Alia meletakkan pialanya di pangkuanku, lalu bersandar di bahuku. Bu, Alia janji ya, nanti kalau udah besar, Alia bakal beliin rumah besar buat Mama. Katanya dengan suara pelan, penuh kesungguhan. Aku tertawa kecil sambil membelai rambutnya. Mama nggak butuh rumah besar. Nak, cukup ada kamu. Mama sudah punya segalanya. Jawabku tulus. Kami duduk lama dalam diam, menikmati malam, menikmati kehangatan yang tidak butuh kata-kata. Di dunia kecil kami yang sederhana ini, aku menemukan arti sesungguhnya dari rumah, keluarga, dan cinta yang tanpa syarat. Dalam hati, aku berbisik lagi. Ayah, lihatlah dari surga anak ini, anak yang kubesarkan dengan seluruh cinta dan air mata, akan mengubah dunia. Aku janji akan terus berjuang untuknya.
Dan di bawah langit malam itu, aku merasa akhirnya, aku menang. Waktu terus bergulir, seolah tak pernah mau berhenti. Alia tumbuh menjadi anak kecil yang lincah, pintar, dan penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, ia akan membangunkanku dengan tawa kecilnya sambil menarik-narik ujung selimut. "Bu, bangun. Mataharinya sudah ketawa tuh," serunya ceria, membuatku tak pernah tega untuk bermalas-malasan. Aku mulai menyisihkan sebagian kecil gaji untuk menabung, berharap suatu hari bisa menyekolahkan Alia ke tempat yang layak. Setiap koin yang kutabung, setiap lembar uang receh yang kuselipkan ke dalam celengan plastik berbentuk ayam, adalah janji pada diriku sendiri, janji pada Alia, janji pada masa depan kami. Suatu sore, saat aku sibuk mencuci piring di warung, Alia menghampiriku dengan selembar brosur kusut di tangan kecilnya. "Bu, ini ada sekolah baru. Katanya ada beasiswa buat anak-anak kayak Alia," katanya dengan mata berbinar. Aku mengelus rambutnya, menatap brosur itu sambil menahan haru. Dalam benakku, ada ketakutan, takut tidak mampu, takut gagal memenuhi mimpinya. Tapi di matanya, aku melihat harapan yang terlalu besar untuk diabaikan. "Kita coba, sayang. Kita pasti bisa," jawabku dengan suara mantap, walau hatiku bergetar hebat. Hari pendaftaran sekolah menjadi salah satu hari paling mendebarkan dalam hidupku. Dengan baju terbaik yang kupunya, kemeja lusuh yang sudah berkali-kali tambal, aku menggandeng tangan Alia memasuki gerbang sekolah itu. Anak-anak lain berdatangan bersama orang tua mereka. Sebagian besar mengenakan pakaian bagus, tas baru, sepatu mengilap. Aku merasa kecil, nyaris ingin mundur. Tapi genggaman tangan Alia di tanganku terasa begitu kuat. "Bu, jangan takut ya, kita kan tim," bisiknya. Kalimat sederhana itu membangkitkan kembali keberanianku. Kami mengisi formulir seadanya, menyertakan semua berkas yang bisa kukumpulkan, walau banyak kekurangan. Ketika wawancara, seorang guru muda bertanya sambil tersenyum, "Kenapa kamu mau sekolah di sini, Alia?" Dengan mata berbinar, Alia menjawab lantang, "Karena aku mau belajar supaya bisa bahagiain mama." Jawaban itu membuat ruangan seolah hening sejenak. Mataku panas menahan air mata. Guru itu pun tersenyum lembut, mencatat sesuatu di berkas kami. Saat keluar dari ruangan, aku memeluk Alia erat-erat. "Kamu sudah membuat mama bangga. Nak, apapun hasilnya nanti." Hari pengumuman tiba. Pagi itu, aku dan Alia berangkat ke sekolah dengan hati berdebar. Jalan menuju sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Sesekali aku mencuri pandang ke arah Alia, yang berjalan sambil menggenggam tanganku erat. Wajahnya polos, tanpa beban, seolah yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Saat kami tiba, selembar kertas besar tertempel di papan pengumuman. Aku membaca perlahan, mataku menelusuri deretan nama satu persatu sampai akhirnya kutemukan Alia Putri. Tubuhku lunglai, tapi bukan karena lemas, melainkan karena lega. Bahagia yang meluap begitu hebat hingga kakiku gemetar. "Kamu diterima, Alia, kamu diterima," seruku sambil memeluknya erat. Alia melompat-lompat kecil sambil tertawa. "Beneran, Bu? Kita beneran bisa sekolah?" Aku mengangguk. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. "Ini awal baru, sayang. Ini jalan kita menuju impianmu." Hari itu, di tengah terik matahari dan hiruk-pikuk sekolah, aku merasa dunia kembali berpihak. Aku memandang ke langit, membisikkan doa dalam hati. "Terima kasih, Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih melihat kami." Memulai sekolah bukan hal mudah bagi Alia, maupun untukku. Setiap hari, aku harus bangun lebih pagi, menyiapkan bekal sederhana dari nasi goreng sisa,
membenahi seragamnya yang hanya satu-satunya, dan mengantarnya berjalan kaki sejauh 5 kilometer ke sekolah. Seringkali, saat hujan turun deras, kami berdua basah kuyup di tengah jalan. Kadang sepatu Alia berlubang, kadang bekalnya tumpah. Tapi tidak sekalipun ku dengar Alia mengeluh. "Mama capek. Pegangan tangan Alia aja, biar kuat," katanya suatu pagi sambil menarik tanganku. Semangat Alia menular. Aku merasa bahwa semua pengorbanan, semua keringat, semua luka di telapak kaki kami tidak sia-sia. Suatu hari, aku menerima undangan dari sekolah. Alia ternyata memenangkan lomba menggambar tingkat kecamatan. Dalam gambar karyanya, ada sosok seorang ibu dan anak kecil berdiri di depan rumah sederhana, rumah kami. Saat diumumkan namanya di depan banyak orang, Alia maju ke atas panggung, mencari-cari wajahku di antara kerumunan. Saat mata kami bertemu, ia tersenyum lebar dan mengangkat pialanya tinggi-tinggi. Aku berdiri di belakang, bertepuk tangan sambil membiarkan air mata bahagia mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa semua luka masa lalu akhirnya berbuah manis. Malam itu, setelah acara di sekolah, aku dan Alia duduk berdua di beranda rumah kecil kami. Bintang-bintang bertaburan di langit, seperti berlomba menyinari malam kami. Alia meletakkan pialanya di pangkuanku, lalu bersandar di bahuku. "Bu, Alia janji ya, nanti kalau udah besar, Alia bakal beliin rumah besar buat Mama," katanya dengan suara pelan, penuh kesungguhan. Aku tertawa kecil sambil membelai rambutnya. "Mama nggak butuh rumah besar, Nak. Cukup ada kamu. Mama sudah punya segalanya," jawabku tulus. Kami duduk lama dalam diam, menikmati malam, menikmati kehangatan yang tidak butuh kata-kata. Di dunia kecil kami yang sederhana ini, aku menemukan arti sesungguhnya dari rumah, keluarga, dan cinta yang tanpa syarat. Dalam hati, aku berbisik lagi. "Ayah, lihatlah dari surga anak ini, anak yang kubesarkan dengan seluruh cinta dan air mata, akan mengubah dunia. Aku janji akan terus berjuang untuknya." Dan di bawah langit malam itu, aku merasa akhirnya, aku menang.